Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, kelak di akhirat, setiap orang dibangkitkan dalam kondisi seperti ketika matinya. Dan kelak saat dibangkitkan, ia akan mengenakan pakaian terakhir yang dikenakan. Orang-orang baik dan soleh dibangkitkan dalam keadaan seperti ia mati. Jika seseorang meninggal saat melakukan ibadah haji dan mengenakan pakaian ihram, maka ia akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti itu pula. Ia kelak akan bangkit dari kuburnya sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan pada kita bahwa seseorang akan meninggal dalam kondisi ia meninggal. Seorang mujahid, pejuang di jalan Allah, jika ia gugur di medan perang, maka ia kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Melainkan, ia akan datang pada hari kiamat dengan luka yang mengucurkan darah. Warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara orang yang bermaksiat, ia akan dibangkitkan di akhirat dalam kemaksiatan di hadapan seluruh manusia yang menyaksikan. Seseorang bisa saja menyembunyikan kejahatannya. Seseorang bisa saja menyembunyikan rencana buruknya. Seseorang bisa saja menutupi tindakan makarnya. Seseorang bisa saja berlaku curang dan mengkorupsi uang rakyat tanpa diketahui, bahkan tanpa bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi masihkah ia memilih kelak di akhirat dibangkitkan dalam kondisi kejahatan yang ia lakukan? Na'udzubillah. Begitu dahsyatnya hari kebangkitan. Semua bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti pertama kali diciptakan. Dalam keadaan tak berpakaian, tak berkhitan, dan tak beralas kaki. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kondisi ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita tentu merasa risih. Lalu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Kondisi tanpa pakaian ini tidaklah terus-menerus begitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan pakaian kepada mereka. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu, pakaian seperti apa? Pakaian yang dikenakan manusia adalah pakaian yang dikenakan saat ia meninggal. Inilah yang difahami dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika menjelang kematiannya, beliau meminta diambilkan pakaian baru lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mayit akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Sahabat mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meminta pada orang-orang yang mengurus jenazah ibunya agar jenazah dikafani dengan pakaiannya yang baru.
Lalu Mu'az berkata, "Perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan dengan pakaian tersebut." Wallahu a'lam.